إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat mulia, yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Jadi ada dua hal yang bisa kita untuk mengetahui Allah, yaitu dengan membaca ayat-ayatnya, yang kedua dengan melihat makhluk ciptaannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fa iza qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu dengan cara apa engkau bisa mengenali Rabbmu, maka dikatakan maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Insyaallah akan dijelaskan secara terperinci bagaimana kita memahami kedua hal ini. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi, dan dari ayat-ayatnya yaitu baik berupa pergantian siang, malam, wan-nahar wasyamsu, baik dari dengan melihat matahari, dengan bulan, dan makhluk-makhluk ciptaannya. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal ardu as-sab'u wa ma fihinna, baik dari makhluknya matahari, bulan dan lain sebagainya, wa ma bainahunna, dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan dari di antara ayat-ayatnya al-lailu wan-naharu, baik pergantian malam dan siang, wasyamsu matahari, wal qamaru dan bulan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan janganlah kalian bersujud kepada matahari. Jangan kita bersujud kepada matahari, dan jangan bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, maka bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqahunna, yang mana Allah menciptakan mereka, baik itu bulan, matahari, pergantian malam dan siang, itu merupakan Allah semua yang melakukannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kalian hanya menyembah Allah saja. Wa qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah yang telah menciptakan 7 lapis bumi, fi sittati ayam, pada selama 6 hari, tsumma stawa, kemudian beristiwa 'alal 'arsy, di atas 'arsy, yughshil laila wan nahar yatlubuhu, dan kemudian berjalannya malam dan siang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hafizan wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri, dan berputarnya matahari dan bulan bergantian, dan bintang-bintang mereka tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahu khalqu wal amr, ketahuilah bahwasanya hanya Allah lah yang melakukannya dan menciptakannya, memerintahkannya. Tabarakallahu rabbul alamin, berkah Allah Rabb seluruh alam.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sedikit penjelasan bagaimana kita memahami memahami Allah dengan melalui ayat-ayatnya, juga melalui makhluk-makhluknya. Kemudian dijelaskan juga di dalam buku Syarh Salasatul Usul. Di sini juga dijelaskan bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sedikit penjelasan, ai iza qila laka bi ay syai'in arafta Allah azza wa jalla, apabila dikatakan padamu dengan bagaimana, dengan cara apa engkau bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka faqul araftuhu bi ayati wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluknya. Kemudian dijelaskan mendetil dengan cara apa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatu jamu ayatin. Al-ayat itu ayat-ayat, itu jamak dari ayat. Wahya alamatu ala syai', dan dia adalah tanda atas segala sesuatu. Allati tadu alai tabyinu, yang mana di situ menjelaskan penjelasannya, kejelasannya. Wa ayatillah, dan ayat-ayat Allah nau'ani, ada dua, kauniyatun wa syar'iyyatun, ada ayat kauniyah dan juga ayat syar'iyyah. Fal kauniyatu hiya makhluqatu, sementara yang kauniyah, ayat kauniyah yaitu makhluk-makhluk Allah, baik berupa bintang, bulan dan matahari dan bumi dan bainahuma, di antara keduanya. Wasyar'iyyatu hiya wahyu allazi anzalahu Allah ala rusulihi, dan kemudian yang ayat syar'iyyah yaitu wahyu yang mana Allah turunkan kepada rasulnya, utusannya. Wa ala hadza yakunu qaulul muallif rahimahullah taala, dan atas hal inilah maka penulis semoga Allah merahmatinya, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan cara apa kita mengenai Allah, maka penulis membuat judul itu Syekh rahimahullah taala dengan ayat-ayat Allah dan juga makhluknya. Min babi atful khasi 'ala al-'ani idza fasarna al-ayata bi anna al-ayatul kauniyah wa syar'iyyah. Termasuk bab-bab yang khusus atas yang umum ketika kita menafsirkan ayat-ayat bahwasanya dia adalah ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syar'iyyah, atau min babi atfil mubayyina al-maghayiri idza khassasna al-ayata bi ayat syar'iyyah, atau ketika kita menjelaskan secara jelas ketika kita mengkhususkan ayat-ayat dengan ayat syar'iyyah. Wa ala kulli falillahi azza wa jalla, dan atas hal ini seluruh apa yang Allah azza wa jalla ya'rifu bi ayati, mengetahui ayat-ayatnya, memberitahu ayat-ayatnya yang kauniyah, maka dia adalah makhluqat, dia adalah makhluknya Allah, azimah, yang agung. Wa ma fihi wa ma fiha, dan apa yang ada di antara keduanya, min ajaibas san'ati wa balighul hikmah. Dari keduanya, baik ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun yang syar'iyyah, termasuk ciptaan Allah yang menakjubkan dan sampai tercapainya hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu bagi orang-orang yang dibekali ilmu, dikasih ilmu, dia akan mengetahui hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan matahari, kenapa Allah menciptakan bulan, dan lain sebagainya. Wa kadzalika yu'rafu bi ayati syar'i, dan demikianlah diketahui dengan ayat-ayatnya yang syar'i, wa ma fiha min adli, dan apa yang ada di dalamnya mengandung keadilan, mengandung hikmah. Washtamalu ala masalih, dan mencakup di atasnya kemaslahatan, mana Allah menciptakan matahari kemaslahatan untuk manusia, mereka bisa melakukan kegiatan di siang hari.
ketika Allah ganti matahari dengan bulan malam hari, manusia bisa melakukan aktivitas di malam hari sebagaimana yang kita lihat di muka bumi ini. Wa daf'u mafasid, dan juga menolak kemudaratan. Bayangkan di suatu daerah misalkan tidak terbit matahari, apa yang terjadi? Apakah manusia bisa berusaha? Tentunya tidak. Oleh karena itu ketika Allah mempergilirkan antara matahari dan rembulan, itu merupakan hikmah yang sangat besar yang sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan kullu hadzi min ayatillah dalatu ala kamalil qudrah, dan seluruh ini cipta ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat syar'iyyah, adalah merupakan dalil petunjuk ala kamalil qudrah, atas sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa kamalul hikmah, dan sempurnanya hikmah, wa kamalul rahmah, dan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Fasyamsu ayatun min ayatillah azza wa jalla liqauniha, dan matahari, maka matahari merupakan ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Liqauniha, dengan kauniyahnya, tasiru sayra muntaziman, kemudian dia berjalan sebenar-benar berjalan tanpa berbenturan, badian yang menakjubkan. Munzu khalaqahallahu azza wa jalla, semenjak Allah menciptakannya. Jadi semenjak Allah menciptakan matahari sampai kiamat besok, tidak akan berbenturan dengan makhluk lain, baik dengan rembulan dan tata surya lainnya. Itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ayyazanallahu taala bi kharabil alamin, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala hingga tegaknya hari kiamat. Fahiya tasiru mutaqarrin laha kama qala ta'ala, dan dia sesuai dengan garis edarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari berjalan sesuai dengan garis edarnya. Zalika taqdirul azizil alim, dan itu termasuk kekuasaan azza wa jalla yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Wahya min ayatillah ta'ala bihajmiha biathariha, dan dia merupakan, ini sedikit kita menjelaskan matahari ya, dan dia demikian merupakan makhluk Allah yang besar dan memiliki pengaruh bagi manusia. Jadi matahari diciptakan merupakan pengaruhnya sangat besar untuk kemaslahatan manusia. Amma hajmuha fa'azimun kabirun, adapun panasnya sangatlah panas sekali, azimun. Wa amma atharuha fama yahsulu minha minal manafi'il ajsami wasjari wa anhari wal bahri wa ghairi zalik, dan adapun pengaruhnya maka tercapailah dari manfaat-manfaat yang bisa diambil oleh manusia, baik untuk jasad manusia. Jadi ketika kita sebagian manusia, memang seluruh manusia itu ketika memang membutuhkan matahari, membutuhkan sinarnya. Bayangkan seandainya sinar matahari itu tidak ada, maka tubuh manusia itu akan mengalami ada namanya penyakit berbagai macam yang membutuhkan sinar matahari. Wal asjari, dan pohon-pohon, wan hari, dan siang, wal bahar, laut, dan selain dari itu. Fa iza nazarna, nah ketika kita melihat ila syamsi hadhil ayat azimah, ketika kita melihat matahari ini merupakan tanda kebesaran yang agung. Ma madda ba'du alladhi bainana wa bainaha wa ma zalika fa inna najidu hararataha. Nah, antara ketika kita tidak bisa menjangkau antara kita dan antara matahari, dan di antaranya maka kita mendapatkan panasnya. Jadi walaupun matahari itu
jauh di antara kita, maka kita juga akan merasakan panasnya dan sangat panas. Hadhihi hararatul azimah, dan kepanas yang sangat. Dan inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu aja kita jelaskan kekuasaan Allah, yaitu matahari, maka sudah sepantasnya kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kita menceritakan bagaimana nikmat Allah berikan pada kita berupa rembulan, berupa bintang-bintang, lautan, bumi dan buah-buahan selain yang lainnya. Maka dengan menceritakan sedikit tentang makhluk Allah yang nama matahari, maka seharusnya sepantasnya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi ilmu kepada kita dengan cara apa? Dengan cara mengenal Allah melalui ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama yang menyampaikan, sehingga dengan begitu akan mendapatkan keberkahan kita di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.